Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan SG Channel yang selalu hadir dengan to the point. Halo sahabatku semua, sebelumnya terimalah salam dari kami. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia senantiasa dan sukses selalu. Tentunya juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami mau mengajak untuk teman-temanku semua menyaksikan bagaimana kondisi pasar tradisional di Soto Kawi. Ya, sambil ngintip tukang copet dan tukang mobil, kira-kira ada apa tidak ya? Mari kita saksikan bersama. Ya, sebelum masuk ke pasar kita mau ajak dulu mampir ke tempat untuk cegatan jual beli ayam kampung. Nah, ini tempat jual beli ayam kampung dan sepertinya karena ini mendekati Lebaran, banyak masyarakat yang membutuhkan jago ya nanti untuk dibuat wudhu kataman baca Al-Quran selama bulan Ramadan. Jadi jagonya lagi ngetren. Jadi kebanyakan di sini yang dibutuhkan, yang dicari adalah ayam jantan. Ayam jantan akan besar, tapi ya lumayan karena banyak masyarakat yang butuhkan, jadi harganya juga sedikit agak menaik gitu. Nah, ini ada yang berlagak mau beli tapi cuma action doang. Jelas enggak ada nyali nawar yang harga pas, pasti jauh di bawah harga standar. Namre yo ben ora sido, ben ora dinehke, nek dikeke mungkin ora di duit iki. Ya teman-teman, setelah kita saksikan di tempat ngetem jual beli ayam kampung, sekarang kita mau mulai menuju ke tempat yang lain. Yang kita lihat adalah lapak kelapa. Ini kelapa ini juga mendatangkan dari luar desa Tokawi, karena desa Tokawi itu jarang yang kelapanya bisa berbuah. Dan ini untuk ya memang di pasar ini lapak-lapak penjualan itu belum tertata rapi ya, maksudnya belum tertata itu di blok-blok saja. Ini khusus sayur, ini khusus empon-empon, ini khusus daging ayam, dan ini khusus lapak pakaian, ini khusus lapak ini belum. Jadi penjual ini masih di mana dia suka menempati tempat. Ya ini kita lihat belantik kambing, belantik wedus. Belantik wedus itu selalu ada di pasar manapun juga, karena mengingat masyarakat mayoritasnya itu juga peternak. Jadi kambing itu menjadi andalan utama untuk diperdagangkan atau dijual belikan. Soalnya ya kita memelihara kambing dan punya kebutuhan mendadak yang sekiranya sebesar harga kambing ya cukup kita jual kambing. Kalau kita butuhnya kebutuhan itu seharga sapi ya kita jual sapi, tapi bagi yang punya, kalau saya sendiri nggak punya apa-apa, kalau saya paling cuma punya pitik tok. Nah ini teman-teman, kita sudah mulai masuk ke pasar nih ya. Di depan pintu masuk ini penjual sayur. Penjual sayur nih sedang laris nih. Oh ya, perlu saya informasikan dulu ya, kalau sekarang ini adalah pas di bulan Ramadan 1444 Hijrah, tepatnya di hari yang ke 16. Jadi pertengahan bulan Ramadan kok di pasar seperti ini.
informasikan ini untuk penjual make up make up juga campur dengan penjual buah ya, masih seperti ini ya. Ini penjual apa ya pakaian dalam gitu. Nah yang sebelah ini aksesoris misalnya ada tasbih, ada buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Pokoknya ada apa saja, stiker-stiker juga ada. Nah, ya ini dan masuk lagi itu pakaian tuh tempatnya juga masih kemana-mana, tapi ini masih lumayan. Kalau yang pakaian ini masih mengelompok ini ya, mengelompok, jadi pakaian bisa bersama-sama pakaian ya, sampai nggak bisa menyebutkan lah, pokoknya mau butuh apa saja di pasar Sompok ini ada. Tapi misi saya hari ini menyaksikan pasar tradisional pasar Sompok di pertengahan bulan Ramadan. Itu sebenarnya pengen mengetahui seberapa ramai pasarnya. Tentunya belum seramai nanti ketika mungkin 5 hari menjelang Ramadan, 5 hari menjelang Lebaran itu baru mulai ramai, dan pakaian-pakaian ini biasanya juga padat pembeli. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi ya biar pasar itu tetap berjalan, bisa sirkulasi, tentang roda perekonomiannya bisa berjalan di pasar ini. Ya memang banyak orang yang mengatakan semenjak ada sistem online, belanja online di pasar itu sudah banyak perubahan. Nggak seperti dulu ketika mau belanja apa-apa pusatnya di pasar gitu. Sekarang yang ke pasar itu bisa dibilang hanya tinggal 70%-nya saja. Karena kebanyakan masyarakat setelah mengetahui ada penjualan online itu merasa nggak perlu capek-capek, cukup di rumah gitu. Terus kepengen mengejar kemajuan zaman teknologi gitu katanya. Ya mudah-mudahan pasar tradisional Desa Tokawi ini tetap berjalan lancar dan selalu dipadati pengunjung, penjual dan pembeli sehingga memperlancar roda perekonomian. Nah, seperti ini teman-teman. Sebenarnya selain itu kita juga mengantisipasi ya, ikut mengantisipasi menjaga keamanan kondisi pasar tradisional ini. Barangkali nanti kita mengetahui dari lensa ini ada seorang yang melakukan tindak kejahatan ngutil misalnya atau nyopet misalnya, itu tentu nanti kita akan berikan peringatan. Dan syukur-syukur dengan adanya pengintian seperti ini akan menjadi perhatian para orang-orang yang biasa suka nyopet, enggak nyopet lagi di pasar ini. Apalagi yang suka ngutil juga enggak ngutil lagi, karena di pasar ini sekarang sudah dipasang CCTV ya. CCTV-nya di mana? Ya termasuk yang saya bawa ini juga CCTV, ini sisi fakta gitu teman-teman ya. Ini penjual bumbun, terus apa saja ada di sini pokoknya. Ya teman-teman, seperti inilah kondisi pasar tradisional Desa Tokawi yang namanya Pasar Sompok, Pasar Legi. Ternyata memang keindahan itu ada di mana-mana, walaupun di sini masih termasuk pelosok pegunungan, tapi ketika pasar itu pas di hari pasaran mampu mengumpulkan banyak masyarakat segini banyak. Padahal kalau kita lihat di sepanjang jalan, di tepi jalan itu sepertinya jarang sekali rumah-rumah penduduk ya. Kalau kita mau mengumpulkan 100 orang gitu saja sepertinya sulit. Tapi ketika ada pasar dan ketika ada acara, wah jangan tanya, apalagi kalau ada hajatan itu. Jadi kita harus mensyukuri dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, jangan khawatir, rezeki pasti ada.
dan jalan pasti ada untuk meraih rezeki. Seperti ini misalnya, biasa yang pengunjung pasar ini yang mayoritas masyarakat Torawi, mayoritas pekerjaannya atau aktivitasnya, yo kalau nggak petani ya peternak gitu. Jadi ya mereka nyaman-nyaman saja. Kalau beberapa waktu lalu yang menjadi unggulan petani di Torawi itu jenggelan. Jenggelan itu bahan untuk membuat cinco hitam. Itu biasanya kalau menjelang puasa ini, bulan sebelum puasa itu, para petani jenggelan ini bisa menikmati puncak keberhasilannya karena mereka menanamnya banyak, harganya tinggi. Tapi kalau untuk bulan ini nggak ada dampak apa-apa, nggak ada efek apa-apa karena harganya nggak ada yang mengejutkan, harganya biasa-biasa saja, bahkan sulit untuk mau menjual itu teman-teman. Ya seperti inilah kondisi di masyarakat desa Torawi. Tentu sekali lagi dan sering kali saya sampaikan mengapa saya selalu mengupload kondisi-kondisi yang seperti ini. Sebenarnya ini banyak hal yang bisa kita petik dari kondisi yang seperti ini. Misalnya orang yang nggak pernah mendatangi pelosok ya, orang kota yang nggak pernah masuk ke pelosok itu biar tahu kondisi pelosok itu seperti apa ya. Seperti inilah kondisi pelosok. Nah, beda dengan di kota itu kadang-kadang mana ya, adanya cuma serba gengsi dan lain sebagainya, tapi nggak tahu apa yang mereka rasakan. Kalau masalah kenyamanan, keamanan, kedamaian, kebersamaan nggak ada bandingnya untuk orang-orang di pelosok yang seperti ini. Nah, ini di toko sebelah hampir semua kita kelilingi teman-teman, tapi kita nggak menemukan orang-orang yang mencurigakan, orang-orang yang pantas untuk dicurigai sebagai copet atau tukang ngutil. Karena pengunjung pasar di sini ternyata semuanya orang yang baik-baik semua, dan tentu mereka semua juga berpuasa, sehingga menjaga perilaku agar tidak membatalkan puasa, juga menjaga sikap ya, apalagi nyuri ngutil itu sama sekali sudah tidak ada di benak para pengunjung pasar ini. Tapi ya kita hanya selalu waspada saja karena kita nggak tahu. Kita akan coba lagi nanti kembali ke sini ketika nanti mendekati jelang Lebaran. Kalau sudah serpekan pasar padat, biasanya kita sering mendengar informasi bahwa setiap perpekan pasti ada 1-2 orang yang kehilangan uang, kehilangan dompet dan ini. Nah, nanti kita akan selalu antisipasi, mau kita pasang lensa, mau kita pasang CCTV. Ya, ini pasarnya kan di depan kantor kepala desa. Jadi kalau ada orang jahat tinggal bawa saja ke kantor kepala desa. Ya teman-teman, sekiranya demikian, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Tidak lupa saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan, kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya selamat berpisah dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.